agama itu adalah itu tadi, sebagai radikalisme agama itu sebagai musuh negara. Sehingga akhirnya Profesor Din Samsudin merespon ketika tablik akbar di Masjid Al-Ikhlas Jalan Raya Langsep. Kondisi umat Islam Indonesia sekarang ditekan, disudutkan, dan dituduh anti Pancasila dan kebinekaan. Sementara Panglima TNI waktu itu Bapak Jenderal Gatot Nurmantio ketika diundang di gedung dakwah PP Pimpinan Pusat Muhammadiyah Jakarta, Panglima hadiah umat Islam untuk Indonesia. Nah sekarang umat Islam dituduh anti Pancasila, kan aneh. Ikhwan wa akhwatillah rahimakumullah. Ini pidato Presiden dalam pertemuan pimpinan perguruan tinggi se-Indonesia di Bali hari Selasa 26 September 2017. Jadi Presiden menegaskan bukan PKI tapi radikalisme agama yang mengancam Pancasila. Nah ini pernyataan ini itu sempat membuat kaget pelaku-pelaku sejarah. Artinya bapak-bapak kita yang sepuh-sepuh yang mengalami peristiwa G30S PKI. Jadi Presiden menegaskan yang membahayakan Pancasila itu agama, bukan PKI. Sampai akhirnya di Bandara Internasional Soekarno-Hatta Jakarta itu gambarnya Muso sama gambarnya DN Aidit dipasang besar sekali balihonya. Jadi yang kanan kiri itu ada Presiden Soekarno dengan Bung Hatta, kemudian tokoh-tokoh pahlawan-pahlawan nasional, kemudian di bawah Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari dan Kiai Haji Ahmad Dahlan, di bawahnya itu ada dua foto Muso dan DN Aidit. Artinya apa? Muso dan DN Aidit sekarang jadi pahlawan. Padahal kenyataannya Muso dan DN Aidit itu pemberontak negara. Sekarang dibalik. Jadi yang mengancam Pancasila itu bukan PKI, bukan komunis, tapi agama. Makanya Seminar Nasional Perguruan Tinggi Negeri di Bali tanggal 25 September 2017 itu langsung memposisikan agama itu adalah itu tadi, sebagai radikalisme agama itu sebagai musuh negara. Sehingga akhirnya Profesor Din Samsudin merespon ketika tablik akbar di Masjid Al-Ikhlas Jalan Raya Langsep. Kondisi umat Islam Indonesia sekarang ditekan, disudutkan, dan dituduh anti Pancasila dan kebinekaan. Sementara Panglima TNI waktu itu Bapak Jenderal Gatot Nurmantio ketika diundang di gedung dakwah PP Pimpinan Pusat Muhammadiyah Jakarta, Panglima hadiah umat Islam untuk Indonesia.
Nah sekarang umat Islam dituduh anti Pancasila, kan aneh. Padahal yang memberi hadiah Pancasila itu umat Islam. Jadi ini mau dibalik sejarahnya. Nah, Dr. Andes Anas Saidi, Deputi Bidang Pengkajian dan Materi Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila, tanggal 30 Agustus 2017 di hadapan ribuan mahasiswa menegaskan di Indonesia itu boleh jadi ateis, murtad pun boleh. Ini miris kita mendengarkan, itu miris. Kenapa? Berarti kalau beliau unit kerja presiden pembinaan ideologi Pancasila membolehkan ateis, berarti sila ketuhanan yang Maha Esa hapus otomatis. Itu logikanya seperti itu. Murtad pun boleh. Nah ini kalau kita timbang menurut Al-Quran dan As-Sunnah, kita bisa lihat dalam surah Al-Baqarah ayat 217. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa may yartadda minkum an dinihi fayamutu wa huwa kafir fa ulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Jadi Allah tegaskan, barang siapa yang murtad keluar dari agama Allah sampai mati dia dalam keadaan kafir, faulaika habatut a'maluhum fid dunya wal akhirah, sia-sia kebaikannya dalam kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Ulaika ashabun nar, mereka itu calon penghuni neraka, hum fiha khalidun, selama-lamanya abadi. Berarti Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kafir murtad dengan kafir akhi lebih berbahaya kafir murtad. Tapi di Indonesia boleh murtad. Astagfirullah. Nah sekarang dalil hadisnya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man badala dinahu faqtulhu. Ini hadis sahih. Barang siapa yang mengganti agamanya atau murtad, Rasulullah menegaskan hukumannya mati. Jadi ucapan Dr. Andes Anas Saidi ini menampakkan bahwa dia menampakkan kepingin menjadi sekuler yang kafah, sekuler yang sempurna. Ateis pun, astagfirullah. Tapi alhamdulillah kita bersyukur Majelis Ulama Indonesia Pusat merespon pernyataan Dr. Andes Anas Saidi, yaitu diwakili oleh Ustadz Fahmi Salim. Jadi jangan sampai Pancasila diseret ke arah bandul sekulerisme, liberalisme, ateisme, dan komunisme. Kenapa? World view, cara pandang Pancasila itu Islam. Jangan ada pihak manapun yang mencabut Pancasila dari akar-akar ideologi Islam, yaitu sila ketuhanan yang Maha Esa. Inilah. Nah, ini Ketua Umum Gerakan Islam Pengawal NKRI, Ustadz Dr. Insinyur Asri Sitanggang, Muhammad Asri Sitanggang. Beliau memberikan penegasan, bila negara ini sekuler, agama dipisah dari politik, ia akan jadi rebutan antara komunisme dan kapitalisme. Jadi kalau Indonesia menjadi negara sekuler, komunisme akan bangkit. Dan kalau komunisme berkuasa, manusia menindas manusia. Itu logikanya seperti itu.
Bahkan sampai wartawan senior Pak Asari Usman, kalau politik tanpa agama, rakyatnya harus ateis atau komunis. Ini wartawan senior paham betul logika ideologi seperti itu. Arahnya itu ke sana. Nah, akhirnya gayung bersambut. Istilahnya kalau bahasa Jawa malah ngelunjak. Menristek Dikti, Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi, Bapak Muhammad Nasir, ini seorang Muslim, partainya PKB, Partai Islam. Beliau menegaskan, beliau memerintahkan pada seluruh rektor perguruan tinggi agar memindahkan mata kuliah umum pendidikan agama dari semula ada di semester awal, jadikan di semester akhir. Karena apa? Karena kata beliau, tujuannya untuk mengurangi pengaruh paham radikalisme dan ekstremisme yang dikhawatirkan menjangkiti mahasiswa. Berarti agama itu sumber radikalisme. Kira-kira statement seperti ini ada pesanan enggak? Ada. Pesanan siapa? Cina. Karena ini memang Cina kan ingin harus dijauhkan dari agama. Ya. Nah, beda lagi kan? Nambah nantang lagi. Menristek Dikti, komunisme boleh dipelajari. Sehingga akhirnya kalangan netizen, komunisme yang sesat boleh dipelajari, khilafah yang warisan Rasulullah kok dimusuhi. Negara apa iki? Yang lebih belik lagi, Profesor Mahfud MD, dakwah kita mengindonesiakan Islam, bukan mengislamkan Indonesia. Ya Allah, berarti kan logikanya Islam belum sempurna. Makanya ada gerakan Islam Nusantara. Jadi Islam ini harus diindonesiakan. Itu Yaumil Jum'ah, saat Rasulullah berada di Padang Arafah. Rasulullah wukuf di Padang Arafah. Saat itu Rasulullah masih berada di atas kendaraan ontanya. Menjelang terbenam matahari, karena waktu itu kan Rasulullah akan melanjutkan perjalanan ke Musdalifah. Turun wahyu yang terakhir lewat malaikat Jibril alaihissalam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakum Islam Madinah. Pada hari ini telah kusempurnakan agama bagimu, telah kucukupkan nikmatku untukmu, wa raditu lakum Islam Madinah, dan telah kuridhoi Islam itu sebagai agama. Artinya Islam sudah sempurna, Islam belum sempurna, jadi perlu diindonesiakan, yang disebut dengan Islam Nusantara. Ini lebih tragis lagi. Haram meniru sistem pemerintahan Nabi Muhammad. Astagfirullah. Ikhwan fillah rahimakumullah. Jejak digital itu sadis ya. Jejak digital itu sadis. Artinya apa? Gak bisa dihapus. Itu masih ada, saya punya datanya. Tahun 2013 Profesor Mahfud MD itu memberikan statement, dan itu ditulis di Harian Republika. Malaikat makhluk Allah yang diciptakan dari nur cahaya itu kalau masuk birokrasi Indonesia akan berubah jadi iblis. Berarti pernyataan itu menghantam beliau sendiri, karena itu taswif pelecehan terhadap makhluk Allah, yaitu malaikat. Makanya kok saya merenung malam itu merenung, kok ucapan beliau ini kok semakin nantang. Ini kan kalau tapi alhamdulillah Majelis Ulama Indonesia Pusat langsung memberikan nasihat, Pak Mahfud MD segera tobatan nasuha. Majelis Ulama loh, memberi nasihat.
Kemudian Kiai Haji Mustafa Bisri Rembang, beliau memberi nasihat, Pak Mahfud MD masih diuji dunia diuji sama dunia. Bapak-bapak, ibu yang dirahmati Allah, pokok ibu-ibu kebiasaan di majelis taklim ini. Ikhwan fillah rahimakumullah. Nah, ini istrinya Gus Dur, Ibu Sinta Nuria. Jilbab tidak wajib. Padahal surah An-Nur Allah memerintahkan jilbab hukumnya wajib. Menutup aurat itu hukumnya wajib. Terus ditanya, ini kan sama putrinya, ditanya, kenapa? Pakai apa? Landasan apa? Saya tanya Bu Sinta Nuria, saya pakai tafsir hermeneutik. Jadi tafsir hermeneutik itu tidak tekstual tapi kontekstual. Jadi diikuti orang Kristiani menafsirkan Injil, dipakai untuk menafsirkan Al-Quran. Kira-kira madok nggak? Enggak. Jadi dipakai tafsir kontekstual. Nah, seperti itu. Nah, akhirnya Fazlur Rahman itu dulu aktivis militan, Islamnya kuat. Begitu dapat jabatan langsung istilahnya wis menclek kalau bahasa Malang itu. Ya. Sampai dia katakan warga Tionghoa bisa jadi presiden Indonesia. Ini kan sudah sampai masalah konstitusi. Nah, jadi sekarang ini model Joyoboyo zaman edan, nek ora edan ora keduman. Jadi harus edan dulu baru dapat jabatan. Jadi sampai di sebuah postingan. Jadi seperti Ibu Sinta Nuria, jilbab tidak wajib. Setelah 3 hari putrinya langsung dikasih jabatan komisaris Garuda. Jadi harus edan dulu baru dapat jabatan. Contoh lagi, ini Profesor Yudian Wahyudi, Rektor UIN Sunan Kalijogo, Yogyakarta. Nah, mahasiswanya Pak Abdul Aziz bikin disertasi doktor, seks bebas halal. Jadi zina halal. Langsung rektornya UIN Profesor Yudian Wahyudi setuju. Zina halal, setuju. Langsung diangkat jadi kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. Zina halal. Ternyata setelah diselidiki, dari mana Abdul Aziz mengambil sumber kok zina halal? Ternyata dia yang dipakai rujukan kitab Milkul Yamin yang ditulis oleh Muhammad Sahrur. Nah, Muhammad Sahrur ini ternyata dia itu ideologinya ateis komunis. Walaupun namanya Muhammad Sahrur, tapi dia ini ideologinya, ini orang yang bukunya, kitabnya ada fotonya dia, Muhammad Sahrur. Jadi otaknya itu ateis komunis. Berarti ada sebuah strategi. Jadi untuk supaya di Indonesia itu zina halal, harus pakai legitimasi perguruan tinggi Islam. UIN Sunan Kalijogo, Jogja. Bahkan untuk melegalkan LGBT, pernikahan sejenis, untuk melegitimasi itu IAIN Wali Songo Semarang, sehingga ditulis jurnal ilmiah indahnya pernikahan sejenis, dikeluarkan oleh IAIN Wali Songo
Semarang. Sehingga akhirnya Indonesia mensahkan undang-undang LGBT. Jadi sekarang strateginya untuk menjadi sekuler itu legitimasinya disahkan dulu dari perguruan tinggi Islam. Makanya sekarang perguruan tinggi Islam itu sekarang itu dirusak. Makanya saya masih ingat Dr. Sujatmoko. Dr. Sujatmoko itu satu-satunya orang Indonesia yang dipilih oleh PBB untuk menjadi rektor perguruan tinggi PBB di Tokyo, Jepang. Yang dulu pernah saya pidatokan pada saat acara wisuda. Acara wisuda di sini, ya kan? Saya pidatokan itu. Jadi kata Dr. Sujatmoko, di depan akademisi seluruh dunia, dia pidato. Best adalah pesantren. Padahal beliau itu bukan jebolan pesantren, mulai dari pendidikan dasar sampai doktor, dia itu pendidikan umum. Tapi kata beliau setelah meneliti pendidikan yang the best itu pendidikan pesantren. Makanya saya pidatokan itu Dr. Sujatmoko itu di depan akademisi, bahkan beliau tulis, beliau teliti, ternyata pendidikan yang terbaik seluruh dunia ini pesantren. Kenapa? Bisa melahirkan, kalau sekarang itu apa namanya, karakter, ya kan, akhlak, ya kan, ya seperti itu. Coba lihat pendidikan SD, SMP, SMA di Jakarta, lahir generasi tawuran, generasi free sex, generasi mabuk, ya kan, generasi ini. Coba pesantren, insya Allah, ya kan. Dan coba antum teliti coba dalam buku-buku sejarah, siapa yang menegakkan negara kesatuan Republik Indonesia? Jebolan pesantren. Muhammad Hatta, jebolan pesantren. Kiai Haji Agus Salim, jebolan pesantren. Pencetus NKRI Muhammad Natsir dari pesantren. Pencetus NKRI Bapak Muhammad Natsir itu dari pesantren. Jadi ternyata the founding father, artinya benar penegak negara kesatuan Republik Indonesia ini jebolan pesantren. Ya kan? Nah ini makanya Dr. Sujatmoko seperti itu. Nah, contoh lagi, ini balik lagi ke sini. Ini siapa namanya? Puan Maharani yang sekarang jadi ketua DPR. Jadi dia ngomong, beras mahal, orang fakir miskin puasa saja, diet saja, beras mahal, langsung dapat gelar honoris causa dari Universitas Diponegoro. Cukup dengan ngomong beras mahal, diet saja, poso wae. Dan nek ora dan ora ketemuan. Jadi kudu edan dhisik baru dapat jabatan. Jadi seperti itu. Kita pelajari. Profesor Yudian Wahyudi, mantan rektor UIN Sunan Kalijogo, Yogyakarta. Setelah beliau diangkat jadi ketua, kalau antum tahu, Profesor Yudian Wahyudi masih Sunan Kalijogo. Ya Allah, produktif, dia menerjemahkan berbagai macam kitab. Dia terjemah kitab-kitab yang istilah kitab-kitab radikal, misalnya tulisan Muhammad Qutb, Said Qutb dan semuanya itu diterjemahkan oleh beliau. Habis itu terakhir beliau menerjemahkan kitab Al-Iman yang ditulis oleh Syekh Abdul Majid Al-Jilani, Yaman.
yang mendapatkan rekomendasi 100 ulama ahlus sunnah saat dunia ini. Itu Syekh Abdul Majid Al-Jindani. Itu kitab yang direkomendasi 100 ulama ahlus sunnah wal jamaah seluruh dunia, yang menerjemahkan Profesor Yudian Wahyudi. Nah, kalau kita telisik perjalanan beliau, gak mungkin kan? Ya kan? Tapi kenapa bisa jadi seperti ini? Nah, dari sinilah makanya ini kita ambil ibrah pelajaran. Apa? Jangan sampai kita lupa berdoa, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala din. Ya Allah, Engkau yang bolak-balikkan hati, teguhkan hati hambamu ke dalam agama. Miris kita melihat ini, miris. Kenapa? Akhirnya kita merenung kembali, buka selevel Bal'am pada masa Nabiullah Musa alaihissalam. Bal'am itu ulama yang tersohor di Mesir. Doanya hari ini, berdoa hari ini juga dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makbul doanya. Tapi begitu dikasih jabatan oleh Fir'aun, dikasih kedudukan oleh Fir'aun, dikasih min amplopi bin fulus sama Fir'aun, langsung memusuhi Nabiullah Musa alaihissalam. Jadi selevel Bal'am saja bisa seperti itu, berubah 80 derajat. Apalagi selevel Bal'am. Nah ini makanya kita ini kan belum ada jaminan. Makanya jangan lupa 3 doa. Kalau kita sholat lain, sholat sunnah, sujud akhir, Allahumma as'alukal husnal khatimah. Ya Allah, berilah aku akhir yang husnul khatimah. Allah marzuqni taubatan nasuha qoblal maut. Ya Allah, berilah aku rizki berupa taubatan nasuha sebelum kematianku ya Allah. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala din. Ya Allah, Allah yang bolak-balikkan hati, teguhkan hati hambamu ke dalam agama. Jangan lupa 3 doa. Setelah kita baca tasbih, jangan lupa 3 doa. Kenapa kita melihat ini miris? Coba, pernyataan agama jadi musuh terbesar Pancasila, logikanya agama menjadi musuh negara sekarang. Coba, sama enggak dengan statement tokoh-tokoh komunis? Agama adalah besar keluhan dari makhluk yang tertekan, hati dari dunia yang tak punya hati, dari kondisi yang tak berjiwa. Ia adalah opium bagi masyarakat. Kata Karl Marx, agama itu opium bagi masyarakat. Opium itu kan memabukkan. Agama itu memabukkan bagi masyarakat. Kata Karl Marx, pencetus ideologi komunis. Stalin, tokoh komunis Uni Soviet. Partai komunis tidak bersikap netral terhadap agama, tapi mempropagandakan untuk menolak agama. Mao Zedong, bapak komunis Cina, agama itu racun, maka kuasai pemerintahan, keuangan dan media massa, sehingga agama apapun akan ada di bawah alas kakimu. Agama itu racun. Ini tokoh ideologi komunis di Cina. Nah, coba ucapan Profesor Dr. Yudian Wahyudi kita bandingkan dengan Ketua Komisi Sentral PKI DNAID. Nah, di sini agama jadi musuh terbesar Pancasila. Artinya agama musuh besar negara. Nah, sekarang kata DNAID, dulu agama adalah candu. Revolusi mental tidak akan pernah berhasil yang tidak dijauhkan dari agama. Makanya revolusi mental itu baru berhasil kalau sama enggak? Antum bisa melihat sama? Sama. Nah, sampai Sekjen Majelis Ulama Indonesia Pusat
Kiai Haji Tengku Zulkarnain, jika Yudin Wahyudi mengatakan musuh terbesar Pancasila adalah agama, apakah dia menganggap bahwa kawan terbaik Pancasila adalah PKI, ateis, anti agama? Berani bicara begitu? Oh, silakan, terang-terangan saja juga. Nah, ini jadi sampai wakil ketua DPR Pak Fadlizon mantan, bubarkan saja BPIP. Kalangan netizen menganggap hanya komunis yang menganggap agama adalah musuh. Bahkan ini tokoh Katolik Indonesia Frans Magni Suseno minta supaya Profesor Yudian Wahyudi ini mundur saja dari jabatannya. Karena apa? Pernyataan yang mengatakan musuh Pancasila itu agama, itu kesukuan, itu kata tokoh Katolik itu gawat menurut Katolik. Nah, kalau menurut Islam itu kan lebih berbahaya. Ini. Makanya satu-satunya jenderal Angkatan Darat yang diselamatkan Allah dari pembunuhan malam 1 Oktober yang dilakukan oleh komunis itu Jenderal Abdul Haris Nasution. Selamat. Jadi cita-cita komunis itu ingin menghilangkan agama, ingin menghilangkan ad-din. Kalaupun mereka beragama, itu hanya kedok semata, pura-pura. Pimpinan Pusat Muhammadiyah Profesor Haidar Nasir menegaskan, jangan jadikan Pancasila menjadi ideologi ekstrim dan dipertentangkan agama dan kebudayaan. Beliau sudah memberikan warning, jangan dipertentangkan. Karena apa? Kata Jenderal Abdul Haris Nasution, kalau tentangkan antara agama dan Pancasila itu proyek PKI. Kalau ada gerakan mempertentangkan antara Pancasila dan agama, itu proyek PKI. Sekarang muncul lagi. Ini kan tokoh. Sampai akhirnya dua budayawan ini amar ma'ruf nahi munkar. Sampai dua budayawan ini, dia kan amar ma'ruf nahi mungkarnya sesuai dengan bidangnya, budayawan, pengkritik. Jadi sampai MH Wajib mengatakan Tuhan harus patuh pada konstitusi negara. Nabi dan Rasul tidak boleh melanggar peraturan perundang-undangan negara. Agama wajib menyesuaikan diri terhadap Pancasila. NKRI harga mati. Negara jangan sampai kalah melawan Tuhan. Artinya Allah jangan sampai, artinya negara jangan sampai kalah melawan Allah. Ini kritik kondisi sekarang yang dikritik oleh MH Indonesia. Ini kan sudah nemen. Artinya kalau agama itu musuh negara, berarti ini kan berarti kan sudah wah, klimaks ini. Nah, ini. Jadi Pancasila melawan komunisme. Ini antum jadikan sebagai pijakan. Agama merupakan dasar dan filosofi Pancasila. Komunisme adalah musuh utama Pancasila. Apalagi dilembagakan dalam TAP MPRS nomor 25 tahun 66. Jadi tanda-tanda komunisme yang paling nyata adalah memusuhi agama. Itu tanda komunis. Jadi musuh terbesar Pancasila itu bukan agama, tapi PKI dan penista agama. Ini yang benar. Jadi makanya Bapak-bapak, Ibu, Ikhwan Billah rahimahullah, sampai akhirnya mantan Panglima TNI Bapak Jenderal Gatot Nurmantio tanggal 6 Juli 2019 kan berarti berapa? Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember, Januari, Februari sekarang 7 bulan yang lalu, setelah beliau pensiun sebagai Panglima TNI, beliau memberikan di media, Pancasila memang akan diganti komunis. Nah, kalau yang ngomong mantan Panglima TNI ya nggak ada yang berani. Memang benar beliau punya data. Apa indikasinya?
kata beliau, tuntutan pencabutan PPRS nomor 25 tahun 66 sudah semarak. Penghapusan sejarah pengkhianatan PKI dalam kurikulum sudah dilakukan. Penghentian pemutaran film G30 SPKI dari TVRI sudah dilakukan. Penghapusan litsus bagi calon pejabat sudah dilaksanakan. Putra putri PKI masuk partai politik dan instansi negara sudah banyak lagi. Pembuatan buku dan film pembelaan terhadap PKI sudah, bahkan terakhir di Pare Kediri ketika bukunya dirahasia oleh Babinsa, ya kan, Babinsa di Pare, ya kan, itu ya, padahal Babinsa ini bertentangan dengan TAP MPRS nomor 25 tahun 66. Marah buku-buku dan rancangan undang-undang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi sudah tahun bulan Mei 2015 sudah disahkan. Pembelaan Komnas HAM, LSM liberal untuk PKI sudah di gedung LBH Jakarta. Komnas HAM dan 26 LSM mendukung PKI sudah dilaksanakan. Bantuan Cina kepada Indonesia berikut kompensasinya sudah. Kerjasama partai politik dengan partai komunis Cina sudah. Makanya beliau menegaskan Pancasila memang akan diganti komunis. Dan setelah beliau muncul pernyataan senyap untuk mengganti Pancasila ke arah ideologi komunis. Dua sudah. Satu mantan Panglima TNI dan satu gubernur DKI. Sebagai penutup, kita tutup majelis kita. Panglima TNI, mantan Panglima TNI, Bapak Jenderal Purnawirawan Gatot Nurmantio menegaskan benteng terakhir NKRI adalah umat Islam. Ini sudah pernyataan mentok. Siap? Antum siap? Kan NKRI. Siap antum? Takbir. Allahu Akbar. Ini mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan negara kesatuan Republik Indonesia. Mudah-mudahan antum semuanya menjadi ansarullah, pembela-pembela agama Allah, menjadi benteng ini tadi, menjadi benteng terakhir untuk Indonesia. Sekian, lebih kurangnya saya mohon maaf. Astagfirullah.